Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam kajian sahabat Nabi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kajian kita di minggu yang lalu tentang kematian Abu Jahal, insya Allah sudah ditayangkan malam ini, karena di syuting ulang kemarin di studio. Jadi kalau kajian kemarin itu kan agak riwayatnya terbolak-balik begitu ya. Nah, di studio kemarin saya syuting dengan mencoba untuk menyusun riwayatnya lebih teratur. Jadi teman-teman kalau mau dapatkan isi kajiannya, bisa melihat di YouTube saya Muflis Safitra atau di Facebook muflisafitra.com, dan di dalam videonya riwayatnya pun saya cantumkan ya. Karena di minggu yang lalu saya ingat saya bilang sama admin grup Masjid Nasai Somber, nanti saya kasih riwayatnya untuk diposting di grupnya, tapi sampai hari ini belum saya kirim. Kenapa enggak saya kirim? Karena sudah saya masukin dalam video, jadi nanti tinggal lihat di dalam videonya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah himbauan berkenaan dengan lonjakan jumlah pasien COVID. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kalau mau lihat kondisi hari-hari ini tentang COVID, jangan lihat mallnya, jangan lihat pasarnya, tapi coba lihat-lihat UGD-nya. Ya. Di sebagian kota itu UGD-nya sudah nggak cukup. Jadi sebagian orang dirawat di tenda-tenda darurat. Tadi pagi saya lihat ada video di Bekasi, UGD-nya di Bekasi rawatnya sampai di atas mobil pick up karena nggak ada tempat lagi. Kalau kita katakan, apakah orang-orang itu nggak ada kerjaan pergi ke UGD? Kita jawab, ya mereka ke UGD karena mereka sakit. Karena mereka merasakan bahwa mereka sedang tidak bisa bernafas, makanya pergi ke UGD. Bukan cuma sekedar demam-demam biasa. Nggak ada kerjaan banget mereka kalau sehat-sehat atau nggak kenapa-kenapa terus pergi ke UGD. Iya kan? Itu logika sederhana, terutama untuk kita yang suka meremehkan masalah ini. Coba teman-teman dirahmati Allah, kalau kita ini satu keluarga, terus kita bersepakat di dalam rumah untuk bikin kebohongan yang sama. Kita keluar rumah terus kita ngaku-ngaku kayak orang kaya misalnya, maka mungkin saja. Kenapa? Satu keluarga, orang kenal. Tapi kalau tidak saling kenal, apa bisa bikin kesepakatan untuk bohong bareng? Intinya adalah, masa iya ada kebohongan dibikin bersama oleh orang-orang yang tak saling kenal dan tidak punya tujuan yang sama? Kalau ini sudah sama-sama kita sepakati, oh iya, tidak mungkin mereka bohong bareng. Berarti apa yang mereka rasakan itu tidak mungkin kita dustakan. Kalau tidak mungkin kita dustakan, masa iya kemudian kita bilang, alah, cuman sakit biasa aja. Kata dokter kakaknya Ramadan, karena menyampaikan ke istri saya, karena istri saya tadi pagi ada rapat sekolah, salah satu wali santri adalah dokter, yang kebetulan kakaknya akhir Ramadan. Istri saya minta, tolong dong dok, mumpung di rapat ini tolong disampaikan update perkembangan kondisi kesehatan Balikpapan sekarang ini. Kata dokter itu, dulu
kita kalau nangani soal COVID itu memang variasi. Ada yang demam saja, ada yang demam dan batuk, ada yang kehilangan penciuman, ada yang kehilangan pengecap rasa. Sekarang ini yang kayaknya semua rasa sama, itu adalah nafas. Yang dulu kita tidak temukan. Balik lagi, apakah iya ada orang gak saling kenal rame-rame ke puskesmas? Kita bilang kita sesak nafas ya. Apa kepentingannya coba? Kan gak mungkin. Masa keluar bareng-bareng terus ngaku-ngaku sesak nafas? Orang oksigen gratis, apa yang dicari? Ya. Kecuali memang mereka tidak bisa bernafas. Dan kata dokter itu, Dokter Yuli, memang lagi banyak yang susah bernafas. Ya. Sehingga susah juga untuk mengatakan, cuman konspirasi Yahudi aja. Buktinya sekarang memang, coba ditanya kepada orang-orang yang memang melayani soal tabung gas. Kok tabung gas? Apa ini? Oksigen. Bagaimana persediaan oksigen? Maka himbauan saya di majelis ini adalah, yuk kita sama-sama, ya. Bukan berarti ketakutan luar biasa, karena kalau ketakutan kita ngapain ngumpul di sini gitu kan? Kita tetap bisa pengajian, kita tetap bisa sholat berjamaah ke masjid, tapi kita juga tidak boleh lalai dan tidak boleh meremehkan. Ya. Maka kalau ada aturan seperti protokol kesehatan, aturan misalnya kalau antum demam maka antum tidak boleh datang, maka tolong diikuti. Ya. Nanti kalau seandainya sudah ya, ada yang sakit, nanti kita agak susah juga. Pribadi-pribadi susah sendiri. Mau sholat nggak bisa di masjid. Sholat kalau di rumah itu bagi laki-laki susah. Sekali lagi, sholat bagi laki-laki di rumah itu tidak khusyuk. Makanya laki-laki itu disuruh pergi ke masjid supaya lebih khusyuk. Ya. Begitu juga kita berharap kajian ini nggak di stop, ya kan? Bisa terus jalan. Maka setiap dari kita mohon yang hadir di kajian ini untuk lebih mengikuti himbauan berupa protokol kesehatan dan toleransi manakala memang sudah ada rasa-rasa badan susah, agak susah nafas, agak demam-demam, batuk-batuk, maka untuk sementara tidak datang dulu di kajian ini. Pada hari ini insya Allah kita akan baca kisah mantan budak yang sempat kita sebut namanya waktu membaca Ikrimah. Siapa namanya? Wahsy bin Harb. Di buku ini ada di halaman 305. Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu disebutkan oleh ahli sejarah bahwa Wahsy ini membunuh salah seorang terbaik di kalangan umat Nabi, yaitu Hamzah, dan dia juga yang membunuh umat terburuknya. Siapa umat terburuk yang dimaksud adalah Musailamah atau Musailimah al-Kadzdzab. Kita baca, siapakah laki-laki yang telah membuat hati Rasulullah SAW berdarah manakala dia membunuh paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Tapi dia juga memuaskan hati kaum muslimin manakala dia yang membunuh Musailimah al-Kadzdzab di perang Yamamah. Dia adalah Wahsy bin Harb al-Habashi yang berkunyah Abu Dasmah. Laki-laki ini punya kisah yang keras, mengharukan dan menyedihkan. Siapkan pendengaran teman-teman untuk mendengarkan cerita hatinya. Wahsy bercerita. Kalau kisah ini sendiri teman-teman bisa dapatkan di Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri
ketika dia pergi menuju ke sebuah daerah bernama Hims bersama temannya yaitu Ubaidullah bin Adi dalam rangka untuk mengunjungi Wahsy dan bertanya bagaimana kisah ketika Wahsy dahulu membunuh paman Nabi yaitu Hamzah. Cerita ini ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Wahsy berkata, aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im, salah seorang pembesar Quraisy. Paman Jubair bernama Tu'aimah atau Tu'aimah terbunuh di perang Badar di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia sangat berduka karenanya. Dia bersumpah dengan nama Lata dan Uzza akan membalas dendam untuk pamannya dan membunuh orang yang membunuhnya. Maka dia mencari-cari peluang untuk membunuh Hamzah. Tidak butuh waktu panjang karena orang Quraisy sudah menyiapkan diri untuk berangkat ke Uhud untuk membasmi Muhammad bin Abdullah dan membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Quraisy menyusun pasukannya dan mengumpulkan sekutunya serta menyiapkan perlengkapannya. Kemudian menyerahkan kendali mereka kepada Abu Sufyan bin Harb. Ini yang saya tadi katakan, bahwa di dalam perang Uhud siapa komandannya orang kafir? Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan masih kafir. Nanti insya Allah di minggu depan bila Allah izinkan kita kajian lagi, maka kisahnya adalah kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan memutuskan untuk membawa beberapa orang wanita Quraisy yang berakal dari kalangan orang-orang yang bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau salah seorang kerabat mereka yang terbunuh di Badar, dengan harapan wanita-wanita tersebut bisa menyuntikkan semangat kepada pasukan untuk berperang dan menghalang-halangi mereka untuk berlari dan meninggalkan medan perang. Dan Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan sendirilah yang berada di barisan depan dari para wanita itu. Siapa wanita lain selain Hindun yang jadi cheerleadernya? Istrinya Ikrimah. Itu tidak? Ya. Dapat di mana itu? Ya, di kisahnya Ikrimah. Coba dibaca kembali. Ya, salah satu yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah istrinya Ikrimah. Bapak wanita ini, maksudnya Hindun, bapaknya si Hindun, pamannya, saudaranya, semuanya terbunuh di Badar. Manakala pasukan hendak berangkat, maka Jubair bin Mut'im memandangku dan berkata, wahai Abu Dasamah, maukah kamu membebaskan dirimu dari penghambaan? Maksudnya kalau kamu mau, kita merdekakan. Caranya adalah kamu bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Muhammad, untuk balas kematian pamanku Tu'aimah bin Adi. Jika kamu berhasil, kamu merdeka. Aku bertanya, siapa yang bisa menjaminku bahwa janji itu, bahwa aku akan dimerdekakan, akan dipenuhi? Jubair mengatakan, siapapun yang kamu inginkan dan aku akan menjadikan semua manusia sebagai saksi. Maka Wahsy berkata, setuju. Wahsy melanjutkan, aku kebetulan aku adalah laki-laki Habasyah. Dan laki-laki Habasyah itu biasanya suka atau pandai melempar tombak. Karena memang itulah kemahirannya orang-orang Habasyah. Tombakku tidak pernah meleset dari sasaran. Aku mengambil tombakku dan berangkat bersama pasukan. Aku berjalan di bagian belakang pasukan dekat dengan kaum wanita. Aku sendiri tidak berkepentingan apapun dalam peperangan ini, karena kecuali sekedar mau bunuh Hamzah supaya apa? Bebas, supaya merdeka. Adapun dendam pribadi sama Hamzah nggak ada. Ya. Itu juga nanti yang bikin Nabi SAW ketika Wahsy ini akhirnya masuk Islam, Nabi bilang sama dia, tolong kalau kita ngumpul jangan sampai mataku lihat mukamu. Ya, memang Nabi tidak ridho terhadap perbuatannya Wahsy di Uhud itu. Ya. Setiap aku melewati Hindun istrinya Abu Sufyan, atau dia yang melewatiku,
Dia melihat tombakku yang berkilat di tanganku di bawah sinar matahari, maka dia pun berkata, wahai Abu Dasama, lenyapkanlah dendam kami dengan membunuh orang yang harus kamu bunuh. Manakala kami tiba di Uhud, dua pasukan bertemu. Aku keluar untuk mencari Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebenarnya aku sudah kenal sama Hamzah, dan Hamzah itu sendiri tidak samar bagi siapapun, karena dia meletakkan bulu burung unta di kepalanya untuk memberitahukan para petarung pemberani kepada dirinya, sebagaimana itu dilakukan oleh para pemberani di medan perang. Tidak perlu lama-lama, aku pun bisa melihat dia melihat Hamzah memporak-porandakan barisan seperti unta abu-abu. Dia menebaskan pedangnya, tidak seorang pun yang bisa menghalangi langkahnya, tidak ada yang kuasa menahan lajunya. Manakala aku sedang bersiap-siap untuk membidiknya, aku berdiri di balik sebuah pohon atau sebuah batu sambil menunggu dia mendekat kepadaku. Tiba-tiba seorang penunggang kuda Quraisy yang bernama Siba bin Abdul Uzza mendahuluiku. Dia berkata, lawan aku Hamzah. Maka Hamzah menjawab tantangannya. Dia berkata, sini, mendekat sini kamu anaknya wanita musyrik. Hamzah langsung menebaskan pedangnya dan dia pun tersungkur berlumuran darah di depannya. Pada saat itu aku mencari posisi yang pas untuk membidiknya, dan setelah aku mendapatkan posisi yang pas, aku angkat tombakku, dan setelah aku yakin tepat sasaran, aku pun melemparkannya dan tembus di bagian bawah perutnya sampai tembus bagian belakang tubuhnya. Di dalam buku yang lain yang sejenis buku ini disebutkan terkena di bagian kemaluannya. Ya. Hamzah berusaha mendekatiku, namun dia hanya bisa berjalan dengan tertatih-tatih 2 langkah. Kemudian dia pun terjatuh, sementara tombakku tertancap di tubuhnya. Aku membiarkannya sesaat sampai aku memastikan dia sudah mati. Kemudian aku mendekatinya dan mencabutnya, lalu aku kembali ke markas, duduk di sana, karena memang aku tidak punya kepentingan apapun dalam perang ini kecuali sekedar membunuhnya supaya bisa merdeka. Kita lihat Wahsy ini di dalam perang Uhud cuma mau cari Hamzah, selesai balik lagi. Kemudian peperangan semakin berkecamuk. Pasukan kedua belah pihak maju dan mundur. Hanya saja kekalahan sepertinya menimpa pasukannya Muhammad. Korban dari pihaknya berjumlah besar. Ya. Karena memang itu gara-gara apa? Salah satunya karena ada yang berteriak ghanimah, ghanimah. Lalu orang-orang yang ada di Jabal Rumat atau di Bukit Ainain yang bertugas sebagai pemanah, ya, padahal sudah disampaikan oleh Nabi agar tidak turun dalam keadaan apapun, gara-gara dengar ghanimah dan mengira sudah selesai perang dan sudah menang, maka sebagian dari mereka akhirnya turun dan kaum musyrikin berputar balik menyerang mereka dari atas lalu ke bawah, dan akhirnya kaum muslimin pun mengalami kekalahan. Pada saat itu Hindun binti Utbah mendekati mayat kaum muslimin yang diikuti oleh beberapa wanita Quraisy. Hindun mulai memutilasi mereka, membelah perut mereka, mencongkel mata mereka, memotong hidung dan menyayat telinga mereka. Kemudian hidung-hidung dan telinga-telinga tersebut dia susun menjadi kalung dan anting-anting lalu dipakainya. Dia lepas kalung dan anting-anting emasnya, diberikannya kepadaku dan dia berkata, ini untukmu Abu Dasama. Simpanlah karena keduanya harganya mahal. Manakala Uhud sudah selesai, aku pulang bersama pasukan ke Mekah. Maka Jubair bin Mut'im memenuhi janjinya dan membebaskanku dari perbudakan. Maka aku pun menjadi laki-laki merdeka. Ya, selesai berarti kisahnya Wahsy sampai dia dibebaskan karena telah berhasil membunuh pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Kita lanjutkan. Namun agamanya Muhammad tetap berkembang hari demi hari. Kaum muslimin meningkat dari waktu ke waktu. Setiap kali agama Muhammad semakin berkembang, semakin berat bebannya aku pikul, karena rasa takut dan cemas menggelayuti jiwaku.
Keadaanku terus berjalan demikian sampai Muhammad akhirnya masuk ke dalam Mekah dengan pasukannya yang besar sebagai penakluk. Aku lari menyelamatkan diri pergi ke Taif untuk mencari tempat yang aman. Tapi ternyata penduduk Taif tidak butuh waktu lama juga, mereka masuk Islam. Mereka menyusun sebuah delegasi untuk bertemu Muhammad dan mengumumkan diri masuk Islam. Pada saat itu aku tidak mampu berbuat apapun. Bumi yang luas semakin sempit bagiku. Segala cara menyelamatkan diri menjadi buntu di depan mataku. Maka aku berkata kepada diriku, apa pergi sajalah ke Syam atau ke Yaman atau ke negeri yang lain. Manakala aku sedang bingung, tiba-tiba ada laki-laki yang baik mendekatiku. Dia berkata, celaka kamu wahai Wahsy. Sesungguhnya Muhammad itu tidak akan membunuh siapapun kalau masuk ke dalam agamanya dan bersaksi atau bersyahadat. Begitu aku mendengar kata-katanya, maka aku langsung berangkat menuju Yathrib untuk bertemu Muhammad. Manakala aku tiba di sana, aku cari tahu beritanya, dan aku diberitahu bahwa beliau sedang ada di masjid. Aku masuk menemui beliau dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Aku berjalan kepada beliau sehingga aku berada di hadapan beliau, berdiri di sisi kepala beliau, dan aku ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Rasulullah mendengar dua kalimat syahadat, beliau pun mengangkat pandangannya kepadaku. Tapi manakala beliau mengenaliku, beliau langsung menundukkan pandangannya dariku. Beliau memastikan dengan bertanya, kamu Wahsy? Aku jawab, benar Rasulullah. Maka Nabi berkata, coba duduk sini. Ceritakan kepadaku bagaimana kamu dulu membunuh Hamzah. Maka aku pun duduk dan bercerita sebagaimana yang barusan kita baca. Manakala aku menyudahi ceritaku, beliau pun memalingkan wajahnya dariku dan berkata, celaka kamu Wahsy. Mulai hari ini sembunyikan wajahmu dariku. Aku tidak mau lagi melihat dirimu setelah hari ini. Maka sejak hari itu aku menghindari pandangan Rasulullah. Jika para sahabat duduk di depan Nabi, aku pilih duduk di belakang beliau. Dan hal ini terus berlangsung sampai Nabi SAW berpulang ke hadirat Allah. Ya. Ini luar biasa kalau kita di posisi ini. Ya. Sedihnya itu adalah, ya memang senikmat-nikmat mengambil ilmu itu berhadapan langsung. Senikmat-nikmat apalagi kalau gurunya Nabi langsung. Kita bisa menimba ilmu, melihat mimiknya, melihat wajahnya. Tapi ternyata Nabi SAW malah berpesan untuk menghindarkan wajahnya dari pandangan Nabi. Sehingga dia pun hanya bisa berduduk di sebelah-sebelah atau di belakang. Dan ini sempat terjadi pada Abu Sufyan di awal-awal. Nabi kalau lihat Abu Sufyan gak mau. Sampai nanti ada ceritanya, sehingga akhirnya sejak saat itu Nabi pun akhirnya mulai menerima kehadiran Abu Sufyan. Lebih-lebih lagi Hindun. Ya. Tapi Hindun ini ada beberapa versi. Hindun siapa? Saya kira jahat mana antara perbuatan Wahsy dengan Hindun? Jahat Hindun. Ya. Kalau Wahsy masih punya alasan, meskipun kita tidak bisa benarkan, dia pengen merdeka, disuruh gitu aja. Sedangkan Hindun lebih ngeri, karena dia belah dadanya Hamzah, itu yang dikunyah-kunyahnya. Ya. Lebih mengerikan yang dilakukan Hindun sebenarnya. Tapi terjadi juga Hindun itu di awal-awal menyembunyikan mukanya. Nabi nggak tahu ini siapa. Nah, lama-lama ya, dari sekian percakapan, akhirnya Hindun akhirnya mengaku, saya Hindun binti Utbah. Ya. Nah, beda versinya adalah sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan yang Nabi menerima kehadiran Hindun, sebagian lagi memperlakukan Hindun sama seperti Wahsy, yaitu jadi mukminah, jadi sahabiah, tapi tolong
menyingkir dari pandangan. Karena Nabi kalau lihat mereka teringat akan kejahatan mereka terhadap pamannya. Wahsy melanjutkan, sekalipun aku mengetahui bahwa Islam telah menghapus apa yang sebelumnya, kekafiran, aku tetap merasa bahwa apa yang kulakukan adalah sesuatu yang sangat buruk dan merupakan musibah besar bagi kaum muslimin. Dan aku menanti-nantikan kesempatan untuk melebur apa yang pernah aku lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran bagi kita di sini. Bila kita punya masa lalu yang buruk, maka kita harus tebus dengan sesuatu yang baik. Ini sama seperti hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Terus apa kata Nabi? Wa atbi'il hasanata atau atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan sesuatu yang baik, supaya yang baik ini bisa menghapuskan dosa keburukan yang pernah dilakukan terdahulu. Logika mudahnya gini, teman-teman. Antum pernah nggak waktu kecil misalnya dimarahin orang tua karena salah? Ya, yang salah ya kita misalnya. Terus dimarahin, pernah dipukul. Nah, untuk menghilangkan apa kesalahan itu supaya orang tua kita memaafkan kita, kita mengambil hati gitu. Ya kan? Bapak mau pergi ke kantor, kita ambilkan sepatunya, sudah kita sikatkan pakai kiwi, ya, pakai semir kiwi supaya dia senang gitu. Ya, mama sebenarnya lagi marah, terus kita pun, "Ma, ada yang bisa dibantu kah?" Awal-awalnya kan, Ustaz sini. Ya, lama-lama ambilkan itu dulu pisau. Lama-lama sudah makan kan? Ya kan? Ada proses-proses seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Wahsy. Meskipun dia tahu bahwa dulu kafir dan sekarang sudah muslim dan itu menghapuskan dosa kekafirannya, masalahnya belum cukup. Ya, bagi dia itu tetap ada ganjel di hati dan harus ditebus dengan sesuatu. Manakala Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah dan khalifah sesudahnya adalah sahabat beliau Abu Bakar, Bani Hanifah, kaumnya Musailimah al-Kadzdzab, murtad bareng. Nah, kalau ini kita yakini. Kenapa? Satu bani gitu. Iya kan? Ini murtad bareng. Nah, mereka murtad bersama, orang-orang murtad. Khalifah Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk memerangi Musailimah dan mengembalikan kaumnya Bani Hanifah kepada Islam. Aku ikut berangkat bersama pasukan tersebut. Aku, Wahsy, mengambil tombakku yang dulu kugunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku bersumpah atas diriku untuk membunuh Musailimah dengan tombak yang sama, atau aku meraih kemuliaan mati syahid. Manakala kaum muslimin menyerang Musailimah dan pasukannya di benteng kematian, kaum muslimin menyatu dengan pasukan musuh. Aku mulai mengincar Musailimah, dan aku lihat dia berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Aku melihat seorang laki-laki Ansor mengincarnya sama dengan diriku yang juga mengincarnya. Kami sama-sama mau membunuhnya. Manakala aku merasa bahwa posisiku telah pas, aku goyangkan tombakku. Aku pegang erat-erat dan aku lepaskan menuju pada dirinya dan tepat pada sasaran. Pada saat yang sama aku melepaskan tombakku kepada Musailimah. Laki-laki Ansor tersebut melompat ke depan dan menghantamkan pedangnya kepada Musailimah. Hanya Allah yang tahu siapa dari kami yang betul-betul membunuhnya. Jika aku membunuh Musailimah, maka aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Muhammad. Maksudnya di kalangan Nabi Muhammad. Ya, karena kalau kita katakan orang terbaik setelah Muhammad, itu siapa? Abu Bakar. Ya. Mungkin maksudnya adalah salah satu dari orang terbaik di kalangan umat Muhammad, yaitu Hamzah. Dan aku juga yang membunuh salah satu dari yang terburuknya, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Nah, habis ceritanya. Ya sudah.
Nah, saya di malam hari ini hanya menyiapkan kisahnya Wahsy, dan kita tidak banyak mengambil fawaid dari sepenggal kisah ini kecuali semangat untuk seperti tadi, kalau kita pernah punya masa lalu yang kurang baik, maka sudah selayaknya kita bayar masa lalu yang tidak baik itu dengan sesuatu yang baik. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang bisa kita baca dari kisah sahabat Nabi Wahsy. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca kisah Abu Sufyan ibn al-Harith. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Tidak mesti pertanyaan terkait masalah ini. Ada? Pasti diampuni. Karena kalau kita misalnya punya kesalahan besar sama manusia, itu kenapa? Terus manusia yang kita zolimi itu sama meninggal, kan belum sempat meminta maaf pada yang kita zolimi itu bagaimana? Orangnya masih hidup? Sesama muslim. Masih hidup? Ya. Orangnya masih hidup? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Nah, jadi gimana itu cara memaafkannya? Kita punya dua habl, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Dosa yang berkenaan dengan hak Allah, itu cara bertaubatnya adalah, cara menghapuskannya adalah dengan cara bertaubat. Bertaubat itu adalah dengan 3 hal. Tidak boleh hilang salah satunya. Menghapuskan kesalahan yang berkenaan dengan hak Allah itu harus ada 3. Yang 3 ini merupakan rukun taubat. Tidak boleh hilang salah satunya. Pertama adalah menyesal. Karena ada orang bilang taubat tapi dia nggak menyesal. 2, berjanji untuk tidak mengulangi. Meskipun kadang-kadang bisa jadi mengulangi. Ya. Yang ketiga adalah permohonan ampun dengan cara beristighfar. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat salat taubat. Yang jelas harus ada, ya Allah ampunilah saya, menyesal, saya janji nggak ngulangi. Meskipun ternyata kadang-kadang jatuh mengulangi kembali. Ini rukun taubat. Atau kita bisa bilang 3 hal tadi kalau disingkat dengan satu kata itu namanya taubat. Tapi taubat itu tidak bisa dikatakan taubat yang benar kecuali ada 3-tiganya. Adapun yang berkenaan dengan hak manusia, maka 3 ini doang nggak bisa. Tidak sekedar ya Allah saya dulu pernah memfitnah si anu, saya sudah taubat, saya istighfar, saya menyesal dan saya janji tidak mengulangi. Nggak cukup. Harus kembalikan haknya orang itu. Haknya orang ada beberapa model. Ada yang sifatnya abstrak, kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Kalau yang berkenaan dengan sesuatu yang abstrak, yang kasat mata, maka bisa kembalikan bendanya. Kalau bendanya itu sudah tidak ada, maka kembalikan yang semisalnya. Bila tidak bisa juga karena misalnya orangnya sudah tiada, maka
nilainya disedekahkan atas nama dirinya. Contoh, kita pernah ambil sendalnya orang, sepatunya teman. Sepatunya masih ada, maka kembalikan sepatunya. Nggak bisa cuman ya Allah minta ampun, terus sepatunya masih di rumah dipakai-pakai. Nggak bisa, ya kan? Harus kembalikan. Tapi kalau sepatunya juga sudah tidak ada, udah rusak, maka kembalikan yang semisal. Nanti yang susah adalah gimana yang ngomongnya. Apa yang saya harus bilang? Ini sepatu, dulu aku ambil sepatumu. Bisa jadi dia bilang, oh kamu ambil sepatuku, wow, akhirnya jadi kelahi baru. Ini perlu dipertimbangkan juga. Ya, saya beri tips ya. Bila menyampaikannya malah menimbulkan masalah baru, maka lebih baik mengembalikannya lewat orang lain yang kita yakin dia akan menjaga rahasia. Misal, ya cari yang agak jauh hubungannya kita dengan dia, ya, enggak tiba-tiba connect begitu. Si fulan, ceritakan ke dia, sejujurnya aku dulu pernah begini. Sekarang kalau aku mengembalikan ke dia, aku khawatir malah terjadi masalah yang baru. Ibaratnya luka sudah kering, itu disayat, dikorek lagi. Bisakah kamu bantu aku kembalikan barangnya ini kepada dirinya? Tapi jangan bilang ini aku. Ya kalau kamu bilang juga ini aku, ya apa manfaatnya? Gitu. Nanti dia kembalikan. Nanti kalau dia didesak, siapa yang kembalikan? Demi Allah saya nggak bisa ngasih tahu. Gitu kan? Kalau orangnya sudah meninggal atau kita tidak mungkin lagi menemukannya, tadi saya katakan apa? Disedekahkan nilainya. Misal antum dulu waktu sekolah SMA misalnya suka ke kantin makan gorengan 5, bilangnya cuma 3. Nah itu terjadi terus menerus, berulang-ulang. Antum bisa kalkulasi berapa kira-kira nominal harganya antum sedekahkan atas nama ibu kantinnya. Baik, itu tadi yang berkenaan dengan abstrak. Ada yang tidak abstrak, tidak bisa dibendakan. Salah satunya adalah kehormatan, harga diri. Dan itu terjadi misalnya memfitnahnya atau menyebarkan aibnya yang dia sudah tutupi. Ada 2 model. Membicarakan kehormatannya yang itu betul ada pada dirinya tentang aib itu, tapi dia tutupi. Kita menamakannya adalah ghibah. Dan beda lagi kalau kalau aib itu dia sendiri yang cerita-cerita. Kita permasalahkan yang sudah ditutupi saja. Contoh, akhwat itu dulunya adalah seorang wanita nakal. Dan dia sudah menutupi, dia sudah taubat, dia sudah berhijab besar. Ketemu di pengajian sama teman yang dulu sama-sama, bukan sama-sama wanita nakal sih. Ya kalau sama-sama wanita nakal kan akan saling menjaga kan. Bahkan saling nangis, saya yakin itu. Misalnya ketemu Ina dan Eni. Ina, siapa? Buka cadarnya, Ani. Ya Allah, itu pasti nangis biasanya. Kita dulu kayak gini, oh, semoga Allah menerima taubat kita ya. Pasti begitu. Ya. Saya pernah lihat itu ada, saya nggak lihat langsung, tapi dia cerita. Dulu dia pembunuh bayaran. Ketika ikut pengajian, waktu mau soft sholat, lihat kanan kiri, bersebelahan sama sesama pembunuh bayaran yang dulu kerjasama. Ya, baru dia cerita ke saya. Dulu Ustaz kami itu bareng bungkus orang lempar di dekat Manggar. Ya, maksudnya dibungkus, dilempar di sawah-sawah ke apakah gitu. Ya, itu setelah selesai sholat kita keluar itu. Yakin kita laki-laki tidak mungkin juga yang kayak ayo gitu kan, tapi mata sudah menangis lagi mengingat diri kita ya dapat hidayah bareng gitu. Aku lihat balik lagi. Ini bukan sesama wanita nakal, tapi ini dulu tahu ini wanita nakal ini. Tapi orang itu sudah taubat. Kemudian dia mulai menceritakan, tahu nggak teman-teman? Akhwat tahu nggak? Ummahat
Di kalangan kita ini kalau pengajian ada loh, anak tahu tuh orangnya. Dulu tuh kayak gini. Selama ini yang nggak ada yang tahu, ini yang ember. Akhirnya terbongkar. Yang betul-betul sudah ditutupinya terbuka. Itu namanya ghibah. Karena benar adanya. Model yang kedua adalah fitnah. Yang itu tak benar adanya. Dia menyangka begitu padahal tidak demikian aslinya. Lalu dia menceritakannya kepada orang-orang. Si fulan itu begini. Tersebarlah fitnah atas nama dirinya. Nah, kehormatan seperti ini sekali lagi tidak bisa hanya dengan yang tadi, taubat, ya. 3 hal tadi nggak bisa. Harus kembalikan haknya orang. Apa itu kehormatannya? Salah satu caranya adalah pertama, kalau itu memang benar adanya dan dia tahu kita menceritakannya, maka kita harus datangi dia. Kita katakan sudah terlanjur tahu. Ya, misalnya dia gibah, akhirnya sampai ke telinganya si akhwat itu. Si akhwat itu tanya, siapa yang nyebarkan? Ketahuilah kita yang nyebarin. Ya, maka kita minta maaf sama dia. Saya sudah menggibahi. Saya mohon maaf membongkar masa lalu. Dan betul-betul harus tobat. Yang 3 tadi harus ada, ditambah 1 ini minta maaf. Ya. Apakah cukup 4 ini? Nggak bisa, tambah 1 lagi. Orang-orang yang sudah diajakin gibah harus diberitahu. Itu dulu datangnya berita itu dari saya. Saya mohon kepada teman-teman untuk tidak lagi. Jangan sampai ini keluar gara-gara saya. Saya sudah tobat. Jadi teman-teman tolong sama-sama kita menutupi apa yang sudah terlanjur. Gitu. Saya jujur, saya pernah nakal waktu kuliah. Saya kalau nyimpan phonebook itu bukan nama aslinya, tapi saya kasih nama sesuai dengan fisik orangnya. Kalau kurus saya namakan Panji Tengkorak. Saya kasih, ada yang cadel, saya kasih nama lidah ayam. Ya. Tapi waktu saya sudah mulai ngaji di semester ke-6, maka saya ngomong sama teman-teman yang suka pakai istilah itu. Aku mohon jangan ada lagi yang menggunakan istilah yang dulu suka aku buat. Karena kalau tidak, aku dapat dosa jariah. Sudah aku ngolokin orang, fisik, terus kalian juga ngikuti kata-kata yang sama. Saya ngomong sama teman-teman. Ya, bahkan kita pernah ngumpul di atapnya kampus. Karena saya lulus duluan di antara teman-teman di satu angkatan. Saya ngomong sama mereka. Kalau ada apa-apa, kalau ada salah-salah dari kita semester 1, saya minta maaf. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, saya minta maaf. Kalau ada hal yang jelek, tolong jangan diikuti. Bila ada yang sudah terlanjur diikuti, tolong stop. Saya khawatir saya dapat dosa jariah. Itu ngomong di teman-teman satu angkatan gitu, di atapnya kampus. Ya. Kalau berkenaan dengan fitnah, maka kita harus ngomong sama yang kita ajakin ngomong. Sejujurnya saya bohong. Dulu saya pernah menceritakan si Anu, dan sejujurnya saya itu bohong. Karena apa yang saya ceritakan itu tidak benar. Jadi itu fitnah. Ya. Paling-paling nanti setelah itu kita yang sama orang itu sejak saat itu pasti harga diri kita jatuh di mata orang. Tapi itu konsekuensi. Kita cuma punya 2 pilihan. Setelah kita mau fitnah orang dan kita taubat, kita cuma punya 2 pilihan. Kita diam-diam dan fitnah itu terus berlanjut dan kita dapat dosa jariah. Atau pilihan yang kedua adalah kita menyetop fitnah itu dengan memberitahukan kepada siapa yang pernah kita ajak fitnah bahwa itu bohong, dan sejak saat itu harga diri kita pasti jatuh di mata mereka. Dan itu lebih ringan daripada dosa jariah. Ya kan? Sekarang pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan Bapak tadi. Masalahnya saya mau minta maaf tapi orangnya sudah nggak ada, bagaimana? Maka saya katakan, 1, minta ampun tadi. 2, menyesali. 3, berjanji tidak mengulangi kepada orang lain lagi. 4, orang-orang yang menjadi objek kita ngomongin, entah fitnah, entah ghibah, kita ajak ngomong bahwa dulu itu ghibah,
atau dulu itu fitnah, saya sudah taubat, saya dulu memfitnah dia dan itu bohong. Ya, dengan konsekuensi tadi, pasti harga diri kita jatuh di mata orang karena oh kamu berarti pembohong, oh berarti kamu dulu tukang fitnah. Tambah satu lagi Mbak, satu lagi adalah mendoakan dia karena orangnya sudah meninggal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.